Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan Budisanto dengan NIM 247 dari kelas 3 IPGSD. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil daripada karya seni tari mengenai 20 macam istilah dalam seni tari dan 5 kaitannya dengan pendidikan. Yang pertama itu ada tari rakyat. Jadi tari rakyat itu merupakan tari yang berkembang secara turun-temurun dan ini berada di tengah kalangan masyarakat. Biasanya tarian rakyat ini juga dipengaruhi oleh lingkungan budaya serta tumbuh bersama dengan tradisi di masyarakat itu sendiri. Itu merupakan tari rakyat. Kemudian yang kedua itu tari modern. Jadi tari modern itu adalah jenis bentuk tari yang mulai berkembang pada abad ke-19 sampai 20. Tari modern ini memiliki ciri kebebasan tanpa adanya unsur tradisional di dalamnya. Kemudian yang ketiga itu tari klasik. Jadi tari klasik itu merupakan tari yang terakhir dipersembahkan secara turun-temurun di golongan bangsawan. Kemudian yang keempat ini adalah gayal. Gayal itu merupakan teknik dalam tari yang berupa gerakan berjalan sambil mengayunkan badan ke kiri dan kanan. Yang kelima itu ada lumaksana. Jadi lumaksana ini merupakan gerakan yang dilakukan sambil berjalan serta menerjemahkan masing-masing karakter daripada penari. Kemudian yang keenam itu adalah ngomong. Ngomong ini adalah istilah dalam seni tari dengan menggerakkan badan ke samping dan ke kanan dengan posisi diam atau tanpa mengangkat kaki. Dan yang ketujuh itu adalah ngunduh sekar. Jadi ngunduh sekar itu merupakan teknik dalam seni tari yang berupa gerakan dengan menempatkan sebelah tangan ke arah dekat telinga dan tangan satu lagi ke arah diagonal ke bawah. Kemudian yang kedelapan itu adalah ada ombak banyu. Jadi ombak banyu ini adalah gerakan dengan menggerakkan badan kiri dan ke kanan didahului dengan gerakan ke atas. Kemudian yang kesembilan itu ada ridong. Ridong ini merupakan gerakan liar tangan yang dikaitkan selendang ke bagian siku dan sudut satu lagi diikatkan ke pinggang. Rimong yang ke-10. Jadi rimong ini hampir sama dengan ridong, akan tetapi rimong ini merentangkan satu tangan sambil memegang selendang dan tangan satunya lagi menempatkan ujung selendang di pundak. Kemudian yang ke-11. Jadi yang ke-11 itu merupakan samberan. Jadi samberan itu langkah kecil tetapi cepat di atas ujung kaki. Kemudian yang ke-12 ada formasi. Jadi formasi itu merupakan kombinasi dalam seni tari untuk menciptakan suatu tarian yang indah jika dilihat atau dipandang banyak orang. Yang ke-13 itu ada sembahan. Jadi sembahan ini berarti menyembah, yakni dengan mengembangkan kedua telapak tangan dan menyatukannya diposisikan sekitaran dada atau di atas kepala. Gerakan ini umumnya terdapat pada tari-tarian tradisional ataupun tari-tarian klasik. Kemudian yang ke-14 itu adalah tancap. Jadi tancap itu merupakan istilah dalam seni tari dengan berupa gerakan kedua kaki dikembangkan dengan lengan tangan kiri ini bertolak ke pinggang sedangkan tangan kanan lurus ke bawah di sisi kanan badan. Yang ke-15 itu ada trecet ya. Kemudian trecet ini merupakan gerak kaki mirip serisik dimulai dengan langkah yang pelan bersama dengan saat beralih ke tempat yang dituju, lalu irama akan berubah menjadi cepat. Kemudian yang ke-16 itu ada trisik ya. Jadi trisik itu merupakan gerakan berjalan atau berlari dengan langkah kecil-kecil di atas ujung kaki dengan cepat dan dinamis. Yang ke-17 itu ada improvisasi. Jadi improvisasi itu merupakan latihan dalam menghayal. Yang ke-18 itu ada koreografi. Jadi koreografi itu adalah ilmu yang mempelajari seluruh pemahaman dan seluk-beluk mengenai dunia tari. Yang ke-19 itu adalah tenaga. Tenaga itu merupakan pola gerakan penari untuk memainkan keseluruhan gerakan serta menuntut kemampuan pengontrolan dan kesesuaian dengan musik pengiring. Yang ke-20 itu ada wirasa. Jadi wirasa itu adalah kemampuan menari untuk menyalurkan pesan dalam tarian untuk bisa memasuki diri mereka sendiri maupun penonton baik lewat ekspresi, rasa, sikap, dan karakter.
Kemudian selanjutnya itu ada penjelasan, yakni 5 istilah dan kaitannya dengan pendidikan. Yang pertama yaitu saya mengaitkan formasi ya. Jadi formasi ini merupakan sebuah kombinasi dalam seni tari untuk menciptakan suatu tarian yang indah jika dilihat banyak orang. Formasi menjadi unsur penting dalam seni tari karena di dalamnya terdapat pola yang berubah-ubah sesuai dengan banyaknya jumlah penari. Kaitannya dengan pendidikan yang terdapat pada pembelajaran matematika dari konsep etnomatematika, meliputi aktivitas menghitung dan beberapa konsep geometri seperti geometri sudut, geometri dimensi 2, dan transformasi geometri. Yang kedua itu saya mengaitkan improvisasi. Jadi improvisasi itu adalah latihan dalam menghayal, percobaan, dan mempraktikkan gerakan-gerakan yang sementara untuk mendapatkan gerakan yang akan ditetapkan di akhir latihan. Kaitannya dengan dunia pendidikan, yakni pada pembelajaran PJOK dengan membuat anak dapat mengembangkan pengalamannya dalam ranah psikomotoriknya ya, seperti membuat gerakan-gerakan silat yang didapat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya atau menciptakan gerakan-gerakan psikomotorik lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada tari rakyat. Jadi tari rakyat itu adalah tarian yang berkembang secara turun-temurun di tengah masyarakat tradisional. Jadi kaitannya itu dengan pendidikan yang ini terdapat pada pembelajaran IPS dan PPKN, karena tarian rakyat dapat memberikan edukasi kepada siswa. Jadi selain memberikan edukasi kepada siswa, itu tarian rakyat itu mengingatkan kita pada sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, dengan memberikan edukasi bahwasannya ragam tari di setiap daerah itu berbeda. Dengan perbedaan tersebut itu menunjukkan kita sebagai bangsa Indonesia yang persatuan berbeda-beda tapi satu, atau tercermin pada sila yang ketiga. Yang keempat itu ada ombak banyu. Jadi ombak banyu itu adalah gerakan-gerakan dalam teknik tari yang menggerakkan badan kiri dan ke kanan dan didahului dengan gerakan ke atas bagaikan ombak yang mengalir. Teknik ini dapat membuat keseimbangan dan stabilitas kerja otak. Selain itu juga dapat meningkatkan detak jantung yang mana akan membuat aliran darah lancar. Kaitannya dengan dunia pendidikan itu terdapat pada pembelajaran PJOK dan IPA. Dan yang terakhir itu ada tenaga ya. Jadi tenaga itu merupakan pola gerakan penari untuk memainkan keseluruhan gerakan serta menuntut kemampuan pengontrolan dan kesesuaian dengan musik pengiring. Artinya menari dapat membangun kekuatan tubuh dengan memaksa otot untuk tahan melalui tenaga. Kemudian kaitannya dengan dunia pendidikan ini terdapat pada pembelajaran PJOK dan IPA. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam segi penyampaian. Mohon kiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.